Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, pasca pemilu semakin santer saja wacana tentang hak angket dan itu timbullah pro kontra di elit politik ya, di atas-atas sana dan kita rakyat biasa hanya bisa mendelok saja. Ya. Apa mendelok dia ya? Dan semakin cerdas juga ya teman-teman netizen kita ini dan mereka juga berpendapat tentang hak angket dan macam-macam ya pendapatnya juga macam-macam dan ada yang lucu juga ada yang serius juga ada yang gokil ada yang kocak dan ada yang ya macam-macam deh pokoknya pasti Anda penasaran coba lihat ya ini ya. Hak angket. Emang kalian berani mau Iya, membongkar aib iya. sendiri? Pemilu tahun ini kalian itu pemain loh. Kami Wow. rakyat ini pemberi nilai, bersorak sehingga sangat paham terhadap keadaan. Asik, asik. Kecurangan di bawah selama pertandingan itu Oh. kalian sendiri kok yang mulai. Rakyat itu hanya mengikuti. Mikul dhuwur mendem jero lah. Menghukum saat suara dihitung per biji itu yang dilakukan oleh rakyat. Bukankah sistemnya kalian yang ngatur demikian? Lalu ketika kami menghukum dengan anomali, masih kau cari-cari siapa yang harus dikambing hitamkan? Iya, iya. Pemerintah lah, Jokowi diturunkan. Rakyat ini diajak dong menatap masa depan karena banyak sekali tantangan. Kan diajak menangisi setiap kekalahan. Suro diro joyo diningrat lebur Dining dining pangastuti pangastuti. untuk hati nurani, bukan hanya untuk diucapkan. Lanjutkan terus hak angket agar segera bergulir. Rakyat siap mendukung sepenuhnya akan tegaknya keadilan dan kejujuran di bumi pertiwi ini. Adapun suara-suara sumbang dari salah satu paslon, gak perlu didengarkan mereka itu. Mereka itu adalah orang-orang yang curas, orang-orang yang tidak bermoral seperti itu nggak perlu kita dengarkan. Jalan terus hak angket, nggak peduli, nggak ada urusan sama orang tuh. Kalau kalah itu ya kalah. Ini lucu bro ini bro. Apapun. Kalah ya kalah. Mau apa lagi? Mau ongkat angket, nggak penting. Kan waktu di TPS masing-masing calon ada saksinya. Waktu penghitungan memang pada tidur ya. Coba deh yang bilang curang itu pergi ke TPS seluruh Indonesia. Kamu cek deh. Memang pemenangnya Prabowo Gibran kok. Bilang curang. Coba deh jawab jujur dari hati kamu. Seluruh TPS seluruh Indonesia. Ya memang pemenangnya Prabowo Gibran. Ganjar kalah. Anies kalah. Kita harus hak angket. Dari 02 ngapain sih pakai hak angket segala? Kok kayak nggak percaya begini begitu. Coba sekarang aku tanya, kalau kamu tidak bersalah tapi kamu dituduh berbuat salah, kamu akan melakukan apa? Kalau saya dituduh bersalah tapi saya sebetulnya tidak berbuat salah, saya akan bilang gini, lo mau nyelidikin gue, selidikin aja. Apa yang mau lo tahu? Bagaimana mekanisme penyelidikan yang lo mau? Dengan cara apa? Cara ini, cara itu, gak apa-apa, silahkan aja. Karena gue tahu gue bener. Gue akan transparan, gue akan membuka diri gue. Apa yang mau lo tahu, silahkan tanya. Apa yang mau lo tahu, silahkan datang ke rumah gue. Lo silahkan selidikin rumah gue kalau perlu. Aku akan bilang gitu, kalau aku benar, ya kan? Ya tergantung orangnya ya. Kalau aku sih gak mau. Aku menang, tapi dibilang curang gitu loh. Justru aku akan membuka diri. Gue bener kok, gue gak curang, silahkan. Lo mau nyelidikin gue, gimana caranya, silahkan. Gitu loh, itu baru keren. Menang dengan dignity. Seperti kalau kamu udah nonton si Dirty Foods ya, itu ada tuduhan-tuduhan mengkondisikan PJ kepala daerah, terus yang kepala-kepala desa juga dikondisikan. Lalu ada juga politisasi bansos ya kan, namanya bansos diturunin sebelum waktunya gitu loh, dirapel selama berapa bulan gitu loh. Ada lagi yang bilang karena El Nino. Ya aneh juga El Nino-nya adanya di mana ya kan? Kayak aku nih misalnya nih, aku sama teman aku berdua, aku sakit kepala, teman aku nggak sakit kepala, terus aku dikasih panadol, terus teman aku juga dipaksa dikasih panadol juga, ya kan nggak bener kan gitu loh. Jadi yang mana misalnya yang kena El Nino yang mana? Oh mungkin dikasih bantuan bencana alam, ya itu bisa double bantuan bencana alam, bansos juga ya kan. Tapi kan nggak semuanya juga jadi harus dikasih karena El Nino di satu tempat yang lain juga dapat. Jadi kecurangan ini sudah sangat berkeliaran ya isunya ya.
TSM, terstruktur, sistematis, masif. Mau nggak dibilang gitu? Menang karena curang, nggak mau kan? Berarti harus buka diri untuk diselidiki. Ada lagi yang lain tentang Sirekap KPU yang ada penggelembungan data, ya kan? Bukan di 02 aja kok. Aku juga ngakuin 01, 02, 03. Tapi ada baiknya banget untuk diaudit forensik. Jadi udah tahu tuh, ya kan? Jadi semua angka-angka yang tinggi gitu loh, yang tidak sesuai dengan data C1-nya, ya semuanya harus disesuaikan gitu loh. Enggak 02 aja kok, 01, 02, 03, tiga-tiganya disesuaikan gitu loh. Biar tahu sebenarnya berapa sih nilainya. Kita kan pengen tahu juga kan. Sebenarnya aku juga sedang membela kamu yang dibilang curang loh. Jangan mau dibilang curang, TSM lagi. Buka diri kamu, ayo audit, ayo ini, ayo itu gitu. Apalagi KPU, Bawaslu, ayo dong. Kamu jangan mau direndahkan kayak gini, dibilang curang-curang. Buka semuanya. Lalu ada juga Roy Suryo ya, pakar telematik. Itu dia jelas-jelas menuduh. Dia buka IP address-nya, dia lacak semuanya, dan dia tahu bahwa si server Sirekap ini ada di luar negeri. Dia bilang sih di Singapura gitu loh. Itu udah jelas-jelas dia menuduh loh. Dan dia juga udah bilang tadi malam, itu dari IP address-nya Sirekapnya sekarang udah ada di Indonesia. Tuh diam-diam tuh dipindahin. Mau dituduh kayak gitu. Kalau ini semua nggak bener, justru kamu tantangin. Ayo selidikin. Kamu tidak bersalah, kamu dituduh bersalah. Kamu seharusnya santai dong. Jadi waktu ada usulan hak angket, jangan ditolak. Justru bertanya, 01, 03 mau hak angket? Kami dari 02, kami juga usung hak angket. Supaya kalian tahu bahwa kita ini gak curang. Kita ini bener, gak ada kecurangan yang kita bikin. Bukannya malah nantang-nantang, terus enggak, kita gak bisa, enggak hak angket gak bisa, apa ini segala macam. Ke MK aja. Udah jelas kita pada gak percaya lagi sama MK. Udah jelas itu gitu loh. Jadi gak usah ngusul-ngusulin yang kayak gitu, malah jadi lucu. Jadi kalau memang tidak bersalah logo aja, itu jadi keren gitu loh. Karena kan kita juga tahu hak angket ini bukan soal menang atau kalah loh. Hak angket ini untuk menyelidiki salah atau tidak bersalah. Jadi jangan biarkan ini seperti bola salju gitu loh. Seperti bola salju, ada curang, ada ini, ada itu. Jangan, biarin aja semuanya diselidiki. Sehingga kalaupun kamu benar, kalaupun kamu menang, crystal clear bahwa kamu itu memang menang secara dignity. Oke? Ya, kalau terwujud saya syukur ya, hak angket terwujud syukur karena bisa mengungkap gimana penyelewengan pemilu kemarin ya. Karena saya merasa itu pemilu kemarin itu ya terlalu kotor. Karena teman saya waktu dapat bansos juga disemprong. Wow. Jangan lupa pilih nomor ini gitu ya. Waktu dapat bansos itu ya. Awalnya teman saya itu sudah nggak dapat ya karena ibunya sudah meninggal. Tapi waktu mau coblosan kemarin itu dapat bansos dan disuruh memilih salah satu calon itu ya. Banyak hal-hal. Contohnya ada lagi tetangga saya yang mau ke Semarang, mau ikut kampanye itu dikendon-kendoni. Ya kita sebut oknum aparat gitu ya. Wow. Kita sebut oknum aparat gitu. Wow. Dan teman-teman saya, karena saya pendukung 01 ya, teman-teman saya itu cari bis itu susah ya, mau ke Jakarta waktu kampanye JIS ya. Itu saja, katanya ini pemilu yang asik, yang gemoy, yang ceria, tapi kok nggak seperti yang saya harapkan. Ada tekanan-tekanan gitu ya. Yaitu harapan saya kalau ada hak angket ya syukur, supaya semua terungkap. Saya juga nggak tahu ya, sebagai rakyat kecil pasti nggak tahu hak angket itu prosesnya gimana, saya nggak tahu. Tapi ya harapan saya kalau ada hak angket itu ada minimal itu bisa merubah atau bisa memperbaiki pemilu yang akan datang ya, 5 tahun nanti pemilu supaya tidak seperti yang kemarin. Gitu saja harap. Iya, itulah bro ya. Jadi beragam pendapat ya. Ada yang menyetujui dengan angket, ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, dan itu hak masing-masing orang pribadi penduduk Indonesia, karena negara ini tentu negara yang demokrasi. Jadi hak untuk menolak dan hak untuk menerima itu sah-sah saja di negara Indonesia ini ya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah Anda setuju dengan hak angket ataukah Anda menolak dengan hak angket ya? Terserah kalian semuanya. Kalian yang mengulik-ulik sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Itulah
netizen zaman now, rakyat kecil zaman now termasuk saya, semuanya cerdas-cerdas, semuanya mengerti apa yang terjadi ya. Itulah. Oke, salam sehat untuk kalian semuanya. Keren, keren, keren.